Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila pertemuan ke-9 atas nama Sri Wulan Ayumun dengan NIM D1A1210091 jurusan Agribisnis kelas C. Pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Niccolo Machiavelli 1460 sampai dengan 1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali, ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larain menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut. Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman. Karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih daripada membahas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Selanjutnya, perlu diketahui mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi, yaitu pertama, Sastra Prateja. Mengemukakan ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Kedua, Suherjanto mengemukakan ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunianya kehidupan. Mubyarto mengemukakan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut, perlu kita ketahui bahwa beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Pertama, Martin Seligger, yaitu ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah
sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ini adalah contoh gambar ideologi fundamental. Preskripsi moral terdiri atas deskripsi, analisis, preskripsi teknis, implementasi, dan penolakan. Gambar kedua yaitu ideologi operatif. Preskripsi teknis terdiri atas deskripsi, analisis, preskripsi moral, implementasi, dan penolakan. Yang ketiga, Alvin Goldner, yaitu ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Yang ketiga, Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis lebih lanjut. Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir atau kesatuan atau non-unitari, praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut ini ada beberapa corak ideologi. A. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Bagian B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Bagian C. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Bagian D. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Bagian B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Bagian C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Bagian D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Bagian E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Pembahasan yang kedua, B. Menanya alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Perlu diketahui, identifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila yaitu A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme
atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media, keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain yaitu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan dan masyarakat, keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Di samping ini adalah gambar yang mencerminkan tentang terorisme. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal yaitu A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap berkelanjutan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Bagian C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar di samping ini mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin mencoba menggunakan narkoba. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu kita ketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting yaitu A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksekutif yang menyelenggarakan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang B. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar-dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutupi diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama
yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Itulah hasil presentasi saya. Sekian, lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.